Selamat bertemu dengan pelajar dan guru sekolah Sabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah Sabat yang ketujuh dengan judul Persiapan untuk Pemuridan. Dalam mempersiapkan murid-murid menjadi pembawa kabar Injil Kerajaan, Yesus memberikan mereka pendidikan pelatihan atau training yang intensif terlebih dahulu. Karena seorang pembawa kabar Injil mewakili Yesus sebagai dutanya, mereka harus ditatar mengenai prinsip-prinsip atau sila negara yang mereka wakili. Negara atau kerajaan yang mereka wakili adalah suatu kerajaan rohani. Dan kerajaan itu pun disebut kerajaan rahmat, yang prinsip-prinsipnya harus kelihatan dalam tabiat dan gaya kehidupan duta-dutanya. Prinsip-prinsip atau etika kerajaan rahmat Yesus dijelaskan dalam khotbahnya di bukit. Terdapat di dalam Injil Matius Fatsal yang kelima sampai Fatsal yang ketujuh. Ada dua peranan murid Yesus dibahas berikut ini. Yang pertama, kamu adalah garam dunia. Terdapat di dalam Injil Matius Fatsal yang kelima ayat yang ke-13. Fungsi garam selain penyedap juga pengawet makanan. Keberadaan murid Yesus dalam masyarakat selain menjadi suatu kesukaan dan berkat, juga menyelamatkan. Keberadaan Rasul Paulus di penjara di Filipi menjadi berkat untuk kepala penjara dan segenap keluarganya yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dalam perjalanan kapal ke Rom, kapal karam, penumpang-penumpang mengira bahwa mereka semua akan binasa. Tetapi semuanya selamat karena perlindungan Tuhan, berkat keberadaan Rasul Paulus di kapal itu. Kedua, kamu adalah terang dunia. Matius Fatsal yang kelima ayat yang ke-14. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam penglihatannya pada tahun 1848 melihat bagaimana terang kebenaran yang disebarkan melalui majalah The Present Truth mula pertama merupakan terang kecil. Kemudian terang itu semakin besar dan menjadi arus terang yang lebih besar yang mengelilingi seluruh permukaan bumi. Sewaktu Yesus diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah, dua murid Yohanes mulai mengikuti Yesus sebagai murid-muridnya yang pertama. Mereka adalah Andreas dan Yohanes anak Zebedeus. Andreas membawa Petrus saudaranya dan Yohanes memperkenalkan Yesus kepada Yakobus saudaranya. Sebelum Yesus berkunjung ke Galilea, tidak mengherankan kalau Andreas dan Petrus yang asal dari kampung nelayan Betsaida sudah memperkenalkan teman mereka sekampung, ialah Filipus. Sewaktu Yesus menemui Filipus, ia mengundangnya menjadi muridnya. Ikutlah aku. Filipus sebagai murid memperkenalkan Nathanael, sahabatnya, kepada Yesus. Apabila seorang melempar sebuah batu dalam air, terjadilah satu lingkaran gelombang yang kecil yang semakin meluas. Lingkaran murid Yesus mulai dengan sedikit, kemudian menjadi semakin banyak, dan tujuan terakhir menjangkau semua bangsa di dunia. Dalam amanat khotbah di bukit, murid Yesus harus berbahagia kalau dianiaya sebab kebenaran. Terang kebenaran murid Yesus bagaikan terang mercusuar
yang menuntun kapal-kapal dalam pelayarannya. Sekali peristiwa, diadakan suatu latihan perang-perangan kapal armada. Latihan itu diadakan pada malam gelap gulita. Pada suatu ketika, ada dua nyala terang yang berhadapan. Yang satu adalah terang dari kapal, yang nahkodanya adalah pimpinan yang tertinggi dari latihan perang-perangan itu. Nahkoda kapal sekonyong-konyong melihat di depan mereka ada terang yang lain. Segera ia berikan isyarat agar terang yang lain banting setir dan tukar haluan. Nahkoda heran, mengapa terang yang lain tidak tukar haluan, bahkan tinggal tetap. Dengan nada marah, ia beri peringatan yang terakhir untuk minggir atau mencegah tabrakan maut. Baru kedengaran berita terang yang kecil itu yang menyatakan bahwa mereka itu tidak bisa minggir. Mengapa tidak? Oleh karena mereka itu adalah mercusuar. Nah, pembawa terang harus tetap berdiri dalam tugas sebagai mercusuar, walaupun menghadapi ancaman maut sekalipun. Seperti Martin Luther, sewaktu berhadapan dengan lawan yang mengancamnya, Luther tetap berdiri atas kebenaran yang tidak dapat diingkari. Tuhan telah menolongnya dan memberi jalan kelepasan. Dalam soal pengajaran murid-murid Yesus, memperhatikan bahwa Yesus mengajar dengan sangat berkuasa. Nah, hal yang sama disaksikan oleh pengintai-pengintainya. Nah, apa rahasia Yesus? Nah, itu akan kita bahas dalam bahagian yang berikut selanjutnya.